Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diberikan kepada perusahaan milik daerah ini, itu kebermanfaatannya dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. BUMD yang sudah berjalan dengan baik itu kalau saya katakan persentasenya ya 50-60% lah. Kita ini sama, kita ini adalah pelayan masyarakat. Ya, kita bukan cari kerja di sini. Kalau cari kerja ya bukan di sini. Kunci suksesnya ya integritas, Mbak. Ketika BUMD ini dikelola dengan kredibilitasnya, kemudian mempertahankan integritasnya, saya kira ya ini akan melesat maju pesat. Pergi ke pasar membeli kelapa, bertemu sahabat di pagi yang cerah. Halo pemirsa, podcast Suara Jatim kembali menyapa. Kali ini kita membahas BUMD, membangun daerah. Pemirsa, kita ketahui bahwa salah satu ujung tombak perekonomian di daerah adalah keberadaan dari badan usaha milik daerah. Karena dengan adanya BUMD ini, pemerintah daerah diharapkan bisa menciptakan ekonomi yang mandiri, kemudian membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, termasuk juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun kalau kita lihat kenyataannya bahwa ada sejumlah BUMD di Provinsi Jawa Timur yang bisa dikatakan belum optimal untuk memaksimalkan fungsinya sebagai BUMD. Bahkan justru ada sebagian BUMD yang menjadi beban anggaran. Meskipun kita tidak menampilkan ya, ada sejumlah BUMD yang sukses dan bisa bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Nah, dalam episode kali ini, pemirsa, kita akan membahas sebenarnya bagaimana peran DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi C, dalam memastikan tata kelola dan pengawasan BUMD agar bisa berjalan baik dan berkontribusi secara maksimal. Kali ini kita sudah bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Muhammad Nasih Askal atau yang akrab disapa Lora Nasih. Assalamualaikum, Ra. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana aktivitas sehari-hari terakhir ini dengan sidang paripurna? Ya, hari ini cukup padat juga ya agenda kita, karena ini menjelang pengesahan PAPBD, bukan pengesahan sih, tapi kita hari ini sudah menerima evaluasi dari Kemendagri, sehingga kemudian ya kita harus bisa menyelaraskan dengan beberapa poin yang harus dilakukan, perbaikan dari Kemendagri terkait dengan PAPBD. Jadi ya memang agak cukup padat diskusi kegiatan kita. Okay. Ya. Rana sih, salah satu pembahasan di sidang paripurna, ya, ada nggak yang membahas terkait sebenarnya bagaimana evaluasi terkait fungsi BUMD? Ya, saya bilang bukan ada, tapi memang itu menjadi tugas dan kewenangan kita memang untuk bagaimana menyoroti setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBD Jawa Timur. Dan salah satu rupiah yang dikeluarkan itu ya salah satunya berkenaan dengan BUMD kita. Ya. BUMD kita itu kan ada, itu tidak lepas dari tersupportnya keberadaan BUMD melalui APBD yang disepakati bersama. Sehingga kita selalu mempertanyakan tentang bagaimana progres daripada keberadaan BUMD yang ada di Jawa Timur, sehingga kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diberikan kepada perusahaan milik daerah ini, itu kebermanfaatannya dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, sebelum kita membahas terkait bagaimana evaluasi setiap rupiah yang diberikan begitu ya untuk perusahaan milik daerah, sebenarnya masyarakat perlu tahu dulu nih, Rana sih, apa sebenarnya peran strategis dari badan usaha milik daerah untuk perekonomian di daerah masing-masing? Ya, yang paling kita soroti sebenarnya bahwa BUMD ini kan
dia bergerak di berbagai sektor, ya, dia bergerak di berbagai bidang. Ketika semisal kita ngomong tentang yang bergerak di bidang perbankan misalkan, maka ya kita selalu mendorong agar BUMD yang bergerak di wilayah perbankan ini ya tentu dimulai dari tersupportnya BUMD itu melalui dana dana yang diberikan oleh APBD, ya, apakah itu yang sifatnya penambahan modal, ya, maupun dana-dana lain yang memang diperuntukkan untuk bagaimana mengoptimalkan keberadaan BUMD itu. Maka ya boleh saya bilang cukup strategis sebenarnya keberadaan BUMD ini untuk menunjang pembangunan yang ada di Jawa Timur. Kita tahu APBD kita itu didapat dari berbagai sumber pendapatan, ya. Ada dana transfer dari pusat, kemudian ada yang memang secara rutin didapat dari sektor pajak yang juga menjadi kewenangan Jawa Timur, ya, termasuk keberadaan BUMD ini. Sebenarnya seberapa besar alokasi dari keberadaan BUMD diharapkan bisa menyumbang anggaran? Kalau dalam ketentuan ininya sih sebenarnya tidak ada sih, ya. Tapi bahwa kita menggambarkan bahwa keberadaan BUMD yang mereka itu bergerak melalui modal yang diberikan oleh APBD, itu paling tidak ketika berbicara pendapatan yang harus disetor dikembalikan kepada Jawa Timur, itu ya berimbang, tidak terlalu jauh lah, ya. Jadi misal nih kita APBD kita memberikan tambahan modal sejumlah 20 triliun misalkan. Maka dari 20 triliun itu idealnya kan harusnya bisa mensupport terhadap APBD, ya, dengan PAD yang disetor, ya. Itu ya kalau dalam dunia ekonomi kan sudah ada kayak gitu. Jadi usaha yang dianggap sehat, usaha yang dianggap bisa berjalan baik dan seterusnya, saya kira itu ada, ya. Tapi poinnya adalah bahwa setiap tahun Jawa Timur itu selalu berbicara seberapa besar PAD yang bisa didapat melalui berbagai sektor termasuk dari BUMD itu. Begitu. Jadi secara keseluruhan. Bahwa kemudian keberadaan BUMD itu adalah salah satunya adalah untuk memberikan untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, misalkan di bidang UMKM misalkan. Kita punya bank UMKM, maka harus kita pastikan bahwa kebermanfaatan UMKM melalui keberadaan bank UMKM itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Bukan hanya kita ngomong tentang Jawa Timur ini kan terdiri dari berbagai wilayah, ya, ada kota, ada kabupaten gitu kan, dan ya kalau yang kota, Mbak, kita jujur aja, kalau yang di kota itu lebih mudah untuk mengelola BUMD itu. Tapi ketika sudah masuk ke kabupaten, ke daerah pelosok, ya, kita ngomong tentang UMKM, itu rumusannya berbeda tentunya. Maka kita ya selalu berbicara tentang bukan hanya di masyarakat di perkotaan, tetapi juga yang ada di desa-desa itu juga menikmati yang namanya kue pembangunan yang ada di Jawa Timur. Istilahnya perlu disesuaikan begitu ya dengan perlu disesuaikan. Iya. Oke. Rana sih, tapi kalau kita berbicara sebenarnya BUMD sendiri di Jawa Timur itu ada berapa dan bagaimana kondisinya saat ini?
Angka pastinya saya kurang tahu ya Mbak, karena hari ini kita harus mengevaluasi semua BUMD yang ada di Jawa Timur. Bahkan ada yang kita terima usulan untuk menonaktifkan salah satu BUMD karena memang progresnya juga sudah tidak bisa diharapkan ya. Tapi saya mungkin kita ngomong tentang BUMD yang sudah berjalan dengan baik. Itu kalau saya katakan persentasenya ya dari sekian banyak BUMD mungkin hanya 50-60% lah yang kita anggap berjalan dan cukup memberikan income yang positif kepada Jawa Timur. Dari 50-60% ini semuanya sukses atau masih dibagi lagi bahwa oh ini dikatakan oke lah sudah cukup berkontribusi, tapi bentar ini ada yang lebih berkontribusi gitu. Ya. Sehingga ada 40%-nya tadi yang harus dinonaktifkan. Apakah yang 60% ini semuanya sudah optimal berkontribusi? Jadi cara pandangnya untuk menilai apakah BUMD itu sudah sukses atau tidak itu bisa bermacam-macam ya. Bisa bermacam-macam bahwa ada BUMD yang memang progresnya tidak bisa berjalan secara cepat. Persoalannya terkadang juga ada di masyarakat juga gitu ya. Persoalannya terkadang ada di bagaimana kemampuan masyarakat untuk bisa memberikan support dukungan terhadap pengelolaan BUMD ini. Kadang ada persoalan itu juga. Tapi secara umum kita selalu menyampaikan bahwa apapun dinamika persoalan di BUMD ya, bahwa menjadi sebuah keniscayaan ketika BUMD itu bisa bergerak melalui APBD, maka di situ adalah menjadi keharusan untuk bagaimana yang sehat ini semakin disehatkan, yang kurang sehat ayo diobati bagaimana caranya ya. Yang tidak berjalan kalau memang tidak bisa diharapkan ya sudah. Tidak bisa diobati ya. Harus dinonaktifkan, harus diamputasi gitu kan, kira-kira seperti itu. Salah satu pembahasan kemarin ya di sidang. Ya, kita juga kalau di pembahasan di perkomisi itu selalu bicara seperti itu. Jadi kalau ngomong tentang pendapatan ya itu kan bicara tentang keuangan itu kan ranahnya Komisi C, Mbak. Ya. Jadi kita dengan mitra kita ya, terutama biro ya termasuk biro keuangan, kemudian kita bicara dengan badan pendapatan daerah ya, yang ya kita selalu ngomong tentang bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBD itu harus berkonsekuensi kepada kesejahteraan masyarakat, harus berkonsekuensi kepada bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di bawah. Jadi dari sekian itu yang sudah berjalan ya, kalau mau disebut ya mungkin salah satu contohnya ya kayak Bank Jatim. Bank Jatim itu ya kita bersyukur ya dia ada di peringkat kedua ya, bank milik daerah setelah Jawa Barat. Dan hari ini Bank Jatim juga sudah mulai berbenah untuk mengawal misi perekonomian, misi dagang yang memang selalu selalu diinikan sama Gubernur Jawa Timur. Jadi kerjasama dengan bank-bank yang lain itu juga dilakukan. Jadi Bank Jatim tidak hanya ada di Jawa Timur, tetapi ada juga di Jawa Barat, bahkan ada juga di DKI. Saya kira itu sebuah inovasi yang memang harus kita apresiasi dan kita support untuk bagaimana kedepannya bisa semakin berkembang lagi. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tadi bahwa BUMD ternyata sangat besar begitu ya perannya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kenapa kalau kita berbicara BUMD ya, ini selalu berkaitan dengan kita hanya terpaku pada sejumlah BUMD saja. Apakah belum ada upaya optimalisasi dari BUMD lainnya?
sebenarnya ada ya. Jadi ya kita kan ngomong tentang optimalisasi BMD itu ya selalu berbicara tentang secara keseluruhan BUMD itu harus dioptimalkan keberadaannya. Bahwa BUMD yang bergerak di berbagai sektor itu harus bisa dipastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat, tidak hanya dari aspek bahwa pengelolaan BUMD itu berujung kepada mereka bisa memberikan sumbangsi PAD saja, tetapi juga yaitu tadi ya, jadi kebermanfaatan kepada masyarakat itu ya memang harus juga bisa dirasakan melalui di mana BUMD itu bergerak gitu ya. Jadi kalau yang bergerak misalkan di bidang perhotelan misalkan bergerak di bidang perhotelan, dia bisa menyerap tenaga kerja berapa? Itu salah satu indikator juga ya. Salah satu indikator juga. Bergerak di bidang apalagi ya, yang UMKM misalkan, dia juga bisa menyerap tenaga kerja berapa. Kemudian bicara tentang perbankan, seberapa banyak sih akses modal usaha yang bisa diberikan sehingga kebermanfaatan kepada masyarakat itu juga bisa kita potret dari situ. Jadi banyak hal yang sebenarnya memang bisa kita evaluasi bersama. Tetapi dari semua itu sebenarnya yang terpenting itu adalah bahwa BUMD ini kalaupun diambilkan dari tenaga profesional ya harus terus diingatkan bahwa dia menjadi tulang punggung bagi pembangunan Jawa Timur. Harus terus diingatkan. Iya. Sehingga tanggung jawabnya bukan hanya berbicara tentang perusahaan, tapi ini tanggung jawab moralnya juga kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Itu tadi poin pentingnya, di mana perusahaan daerah harus bisa memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Jawa Timur, gitu ya. Rana sih, tapi kalau selain Bank Jatim ya, Bank Jatim ini BUMD yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Ada lagi nggak yang dikatakan DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi C, bahwa BUMD ini termasuk yang sukses atau berpeluang menjadi transformasi yang besar untuk motor penggerak ekonomi? Hari ini yang paling favorit memang yang bergerak di perbankan. Jadi selain Bank Jatim ada juga Bank UMKM. Ya, ini anak-anaknya Bank Jatim yang ya ini tersebar di hampir semua kabupaten kota itu ada. Nah, jadi dia juga cukup memberikan kontribusi ya kepada ya baik dari sisi PAD-nya, terutama juga yang paling penting itu adalah bahwa lahirnya Bank UMKM itu adalah untuk memberikan kemudahan bagi UMKM ini, sehingga akses modal usaha ya itu yang juga hari ini kita lihat progresnya juga cukup baik ya, yang bergerak di bidang peternakan ya. Mereka dikasih modal, yang bergerak di bidang pertanian juga mereka dikasih modal ya, termasuk juga yang spesifik bicara UMKM ya, itu juga mereka juga diberikan akses modal. Dan ya kalau perbankan kan sama lah ya, bahwa modal itu bukan sekedar diberi tetapi juga harus ada perputaran. Dan ada lagi di Jawa Timur itu yang saya kira itu lahir untuk juga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Lembaga penjamin. Ya, di Jawa Timur itu juga ada yang namanya lembaga penjamin kredit. Jadi masyarakat ketika mengajukan pinjaman modal ke bank itu kan harus pakai agunan, harus pakai jaminan. Lah, ketika masyarakat tidak memiliki jaminan, sebenarnya ada Jawa Timur itu memiliki BUMD yang bergerak di bidang itu, penjamin untuk penjamin modal lah istilahnya. Yang ya itu juga hari ini yang kita juga terus
soroti ya, untuk ya bukan hanya sekedar memberikan kemudahan, tetapi ternyata lembaga penjamin ini juga memberikan income juga bagi PAD Jawa Timur. Oh, bagaimana bisa? Ya, sistemnya tentu sistem kerjasama, Mbak. Oh. Jadi sistem kerjasama dengan bank. Jadi selain BUMD banknya ya? Iya, jadi lembaga penjamin ini misalkan dia memberikan jaminan kepada Bank Jatim untuk salah satu UMKM misalkan. Maka dia tertuang dalam sebuah kontrak kerjasama. Boleh minum dulu? Ya, boleh ya? Boleh. Jadi ketika UMKM ini bergerak, ya kan, dia kan harus memutar uang, dan ketika ada labanya dia harus kewajibannya kepada bank, dan di situ kemudian diatur kerjasama itu. Jadi yang kayak gitu itu juga ternyata juga memberikan income juga bagi PAD kita. Jadi saya kira BUMD ini secara keseluruhan ya, kalau kita lihat progresnya tidak ada BUMD yang tidak memberikan income. Semuanya memberikan income, tetapi terkadang memang income yang masuk itu tidak sebanding dengan modal yang diberikan. Jawa Timur itu juga bergerak di bidang ada juga BUMD yang bergerak di bidang produksi. Jadi produksi minuman, termasuk Mbak mungkin pernah tahu sirupan itu apa nama mereknya itu. Belum. Itu juga milik BUMD. Ya, yang dijual di beberapa toko-toko besar di Surabaya. Itu termasuk ini ya, BUMD termasuk juga kalau di bidang kesehatan itu BUMD ini punya produk kasa untuk rumah sakit itu juga milik Jawa Timur juga. Itu yang perusahaannya dimiliki oleh Jawa Timur, dan ada juga kalau yang di bidang produksi ini banyak sih sebenarnya. Tidak hanya minuman saja ya, tidak hanya minuman saja. Terus yang tadi dibilang dinonaktifkan itu di bidang apa yang akhirnya tidak berjalan? Ya, ini belum. Saya tidak mengatakan bahwa sudah dinonaktifkan. Ada usulan, ada wacana yang setelah dilakukan evaluasi, setelah dikalkulasikan macam-macam, ya, itu wacana itu muncul, meskipun ya kalau saya secara pribadi selalu menyampaikan bahwa sebelum ada kepastian apakah BUMD ini harus dinonaktifkan atau tidak, semua harus didasar kepada kajian-kajian. Ya, kajian-kajian yang memang harus dilakukan oleh ahlinya, Mbak, ya. Dan Jawa Timur, BUMD Jawa Timur, saya kira dalam hal ini pemerintah tidak harus dia melakukan sendiri. Semua harus berdasar pada sebuah evaluasi secara komprehensif, ya, berdasar kepada kajian-kajian yang akademik, dan saya kira ya tidak sulit lah sebenarnya untuk memetakan mana BUMD yang hari ini sedang sakit dan bagaimana untuk menyehatkan. Ya. Itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Termasuk tupoksi dari DPRD Jatim. Termasuk, ya termasuk itu. Jadi kita ini kan juga memiliki kewenangan untuk juga memberikan penilaian terhadap kinerja salah satu BUMD mulai dari hulu sampai hilirnya. Ya, jadi kalau misal bicara tentang yang bergerak di perbankan misalkan, ketika Bank Jatim di situ diisi oleh bukan hanya sekedar karyawan, di situ juga diisi oleh yang namanya jajaran direksi, komisaris dan macam-macam. Itu kita bisa memanggil mereka semua untuk kita mintai pertanggungjawabannya atas kinerja yang harusnya diberikan untuk Bank Jatim. Tapi kira-kira secara evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Jatim,
apa yang akhirnya muncul wacana? Kira-kira dari hulu ke hilir, tahapan mana yang perlu dievaluasi? Apa yang menyebabkan akhirnya BUMD ini dinilai tidak bisa berkontribusi atau bahkan lebih kasarnya dalam tanda kutip ya, justru menjadi beban anggaran? Ya, kalau saya melihat yang harus diperbaiki, yang justru menjadi persoalan menurut saya ya, yang paling yang paling kuat, yang paling mendasar itu adalah ya mindset sebenarnya, Pak. Jadi bahwa ketika BUMD ini bergerak, ya, istilahnya kalau cara berpikirnya masih selalu berbicara cara berpikir ini usaha layaknya usaha-usaha yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan swasta, ya ini salah menurut saya. Karena apa? Karena ya meskipun mereka ini digaji melalui pengelolaan dari perusahaan, tapi ya harus terutama di jajaran pentolan-pentolannya itu harus terbangun kesadaran bahwa mereka ini bekerja untuk masyarakat Jawa Timur. Mereka ini punya tanggung jawab untuk masyarakat Jawa Timur. Jangan hanya merasa bahwa tanggung jawabnya kepada atasan saja. Jangan merasa bahwa tanggung jawabnya hanya kepada gubernur saja, ya. Karena ketika seperti itu, ya kalau ada yang salah nanti akhirnya yang disalahin kan cuman gubernur. Sebenarnya mereka nggak mau mereka disalahin kan begitu. Harus lepas tangan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya melihatnya di mindset sih sebenarnya yang harus harus terus diingatkan gitu ya, bahwa ya samalah dengan kita di sini ya. Saya di sini kan juga sebagai wakil rakyat, ya tanggung jawabnya kan pada masyarakat gitu lah. Maka saling bertanggung jawab ya antar eksekutif dan legislatif itu yang selalu kita suarakan ya. Saya di dalam beberapa kesempatan ketika kita rapat dengan TAPD dengan Pak Sekda, kemudian yang seluruh OPD ini, ya selalu saya mengatakan bahwa kita ini sama, kita ini adalah pelayan masyarakat ya. Kita bukan cari kerja di sini. Kalau cari kerja ya bukan di sini ya gitu. Kita ini pelayan masyarakat, kita mengabdi untuk masyarakat ya. Dan ya itu harus terus dipastikan agar apa? Agar ketika Jawa Timur dengan kepemimpinan gubernur ini ingin membangun sebuah harmoni, maka harmoni yang dibangun itu adalah ya harmoni personal, jangan hanya harmoni yang ya kayaknya di luar bagus tapi di dalamnya kurang kuat ya gitu. Oke. Karena sih berarti kalau dinilai salah satu yang menjadi tantangan kenapa akhirnya BUMD Jawa Timur ini sebagian tidak optimal karena mindset. Tapi kalau kita melihat lagi, transparansi ini juga menjadi masalah nggak sih ketika bicara BUMD tidak berkembang? Ya, untuk beberapa case memang transparansi itu menjadi persoalan. Ya, untuk beberapa case memang menjadi persoalan. Jadi kita juga kadang kesulitan untuk melihat bagaimana progres itu secara menyeluruh, karena memang ya saya tidak mau menduga-duga ya, tapi yang pasti bahwa dinamika persoalan antara eksekutif dan legislatif itu kan juga yang paling saya rasakan itu adalah adanya miss itu gitu lah. Adanya miss itu bahwa yang kita terima laporan dari masyarakat seperti ini, ternyata ketika kita cross check tidak seperti itu keberadaannya. Jadi transparansi itu memang ya hari ini ya juga menjadi salah satu persoalan ya. Dan kenapa tidak transparan misalkan? Ya saya tidak berani bertanya seperti itu. Karena memang ya kita paham lah bahwa Jawa Timur itu memiliki
wilayah yang cukup luas. Kita pahamlah bahwa mungkin kalau ngomong tentang BUMD, kalau ngomong tentang BUMD, antara SDM yang ada itu kurang memenuhi sebenarnya terhadap idealnya sebuah BUMD dikelola oleh pemerintah. Jadi kadang persoalan SDM juga menjadi masalah sehingga terlewatkanlah yang namanya transparansi itu. Nah, kira-kira solusi yang ditawarkan DPRD Jatim karena sih mungkin ada biar BUMD seluruh yang masih ada, yang masih punya harapan untuk disembuhkan, ini bisa sehat kembali. Apa kira-kira solusi yang ditawarkan? Ya, solusinya memang ada kontinuitas dari setiap fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini ya, apakah itu legislatif ya dengan eksekutif ya, itu kontinuitas itu harus dilakukan supaya apa? Supaya meskipun BUMD ini memiliki dalam hal ini mungkin saya katakan yang mereview tentang kinerja ya, lembaga yang mereview tentang kinerja ya di beberapa bidang tertentu misalkan, tetapi keberadaan eksekutif juga jangan kemudian keberadaan legislatif jangan kemudian diabaikan ya, seolah-olah mereka ketika sudah melaporkan ya kinerja mereka tanpa kemudian mereka memberikan informasi kepada kita dianggapnya selesai, karena perspektifnya bisa berbeda ya, penilaiannya bisa berbeda. Maka ya harus, menurut saya memang kontinuitas itu ya yang harus dilakukan ya, agar cara memotret setiap persoalan itu tidak hanya didapat dari satu sudut pandang saja begitu. Oke. Ya. Nah, dengan seperti itu melihat bahwa ada kontinuitas yang penting ya, Ranasi. Apakah ada langkah untuk menguatkan fungsi pengawasan atau fungsi legislatif sendiri terkait BUMD? Sebenarnya ada, Mbak. Ada. Kalau ngomong tentang pengawasan secara rutin itu sudah berjalan. Tetapi ketika berbicara pengawasan untuk hal-hal tertentu, ketika ada sebuah case, itu bisa saja kita ya membentuk yang namanya panitia khusus misalkan, yang di situ akan membahas secara utuh tentang persoalan-persoalan tertentu. Itu bisa saja ya, itu bisa saja. Tetapi yang selama ini yang kita dorong adalah bahwa kalau masih bisa diajak diskusi bareng, kalau masih bisa diajak untuk bertukar pikiran bersama, ya ngapain kita masih ngotot-ngototan? Toh ini kita ini ibaratnya hubungan rumah tangga itu kan ya, antara suami istri itu kan harus harmoni gitu kan. Dan lebih kuat. Iya, jangan itu ya. Dan termasuk juga bahwa suami istri itu punya keturunan, punya anak-anak gitu kan. Saya sering mengibaratkan kalau OPD di Jawa Timur itu ya anak dari perkawinan eksekutif legislatif gitu ya. Yang harusnya juga ikut mensupport terhadap bagaimana hubungan baik suami istri ini bisa dijawantahkan dalam sebuah tindakan, sebuah progres yang jelas kebermanfaatannya, seperti itu. Kita tunggu bagaimana nanti langkah konkret DPRD Jatim. Karena sih kalau tadi disebutkan bahwa salah satu yang sudah sukses adalah sektor perbankan, ada nggak kemungkinan ke depan BUMD ini akan dikembangkan ke hal-hal yang baru, energi terbarukan atau mungkin teknologi informasi? Ada nggak wacana untuk membahas inovasi BUMD yang baru? Secara khusus kalau dari kita memang belum pernah kita menyampaikan ide-ide inovasi yang secara khusus ya.
tetap, karena memang kita ini sifatnya menunggu. Kita ini memang sifatnya menunggu apa yang menjadi usulan dari mitra kita, ya. Dan kalau ngomong tentang ide ya bisa macam-macam, tapi kita ya harus memastikan sebenarnya, kalaupun ide-ide inovatif itu muncul, ya kebermanfaatan dari sebuah inovasi itu ya harus bisa kita pastikan, bisa kita pastikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa inovasi-inovasi itu memang hari ini memang ya menjadi kebutuhan ya bagi masyarakat kita. Jadi sampai hari ini memang masih belum dari kita masih selalu menunggu apa kira-kira ide inovasinya, tapi ya kita dorong memang untuk bagaimana inovasi itu dilakukan, terutama ketika berbicara era hari ini memang harus dilakukan. Diperlukan, tapi tampaknya berfokus pada evaluasi ya, kesiapan sumber daya manusia, begitu ya, dan mindsetnya juga. Pak Nasi sendiri melihat sebenarnya seperti apa BUMD idealnya di masa depan? Ya, idealnya ya memang harus apa ya, semuanya bisa up to date, Mbak. Ya, jadi kalau ngomong tentang hari ini dunia digital hari ini ya semuanya harus melakukan itu ya. Dan sebagai contoh, misalkan ketika Bank Jatim hari ini sudah bergerak di dunia itu, tapi kita masih melihat belum benar-benar optimal ya, belum benar-benar optimal. Bank Jatim masih belum punya etol. Oh iya ya. Belum punya etol. Dan kita selalu minta supaya Bank Jatim juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan perbankan yang lain. Ya, oke. Siap. Kalau sudah dirangkum semuanya, kita sudah membedah masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan, bisa dihadapi. Apa kira-kira menurut Ranasi kunci utama agar BUMD di Jawa Timur ini bisa sukses, bisa transparan, bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur? Kunci suksesnya ya integritas, Mbak. Ketika BUMD ini dikelola secara dengan kredibilitasnya, kemudian mempertahankan integritasnya, saya kira ya ini akan melesat maju pesat gitu ya. Ketika integritasnya itu bisa terjaga, integritasnya itu bisa benar-benar diwujudkan dalam sebuah kinerja yang baik, maka ya insya Allah ini akan menjadi penunjang yang semakin kuat ke depan. Amin. Terima kasih banyak Ranasi. Sama-sama. Untuk penjelasan terkait BUMD di Jawa Timur. Kita tunggu pengawalannya secara ketat. Siap. Agar BUMD ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, demikian diskusi kita terkait bagaimana sebenarnya peran strategis dari BUMD ini bisa menyejahterakan masyarakat Jawa Timur. Semoga BUMD yang sudah existing ini bisa terus mengoptimalkan dari fungsinya sebagai salah satu penggerak ekonomi yang bisa menjadikan satu potensi ekonomi daerah dan juga banyak manfaatnya, termasuk juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Demikian podcast Suara Jatim hari ini, pemirsa. Nantikan episode-episode lainnya dengan pembahasan yang komprehensif terkait Jawa Timur. Saya Belinda Firda, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.